Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Perang Makassar yang terjadi antara kerajaan Goa Tallo melawan VOC ini merupakan perang terbesar yang terjadi pada abad ke-17 di Nusantara. Perang yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, bukan hanya dialami oleh kerajaan Goa Tallo, tapi juga dirasakan oleh VOC. Bermula pada tanggal 21 Desember 1666, Cornelis Janson Spelman yang menjadi komandan pasukan VOC mengibarkan bendera merah sebagai tanda dimulainya perang VOC melawan kerajaan Goa Tallo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. VOC dengan sekutunya Arupalaka unggul dalam pertempuran sehingga memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Berdasarkan perjanjian Bongaya, wilayah yang dinyatakan berada di bawah kekuasaan VOC adalah daerah-daerah yang mengelilingi wilayah kerajaan Goa Tallo yang sekaligus sebagai pagar batas kerajaan. Selain itu, dihilangkannya pula peran kerajaan Goa Tallo sebagai pengawas bandar niaga. Bahkan wilayah perdagangan kerajaan Goa Tallo dipersempit. Perjanjian Bongaya juga mengharuskan semua benteng yang dimiliki oleh kerajaan Goa Tallo dihancurkan, kecuali benteng Sombaopu dan benteng Jumpandang. Nama benteng Jumpandang kemudian diganti menjadi benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam. Bahkan benteng ini kemudian dijadikan markas tentara dan kantor perwakilan VOC, serta Makassar dijadikan sebagai pos pengaman yang melindungi monopoli perdagangan VOC di Maluku. Kendati perjanjian telah ditandatangani, namun ternyata perjanjian itu tidak menghentikan perlawanan. Karaeng Karunrung, penasehat sekaligus mangku bumi kerajaan Goa Tallo, memutuskan untuk terus melakukan perlawanan. Menurut Sagimun MD, dalam biografi Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari ufuk timur, perlawanan terhadap VOC dipelopori oleh Karaeng Karunrung yang memang sudah sejak awal sangat membenci dan selalu menolak untuk tunduk kepada orang-orang Belanda. Kendati beliau yang menjadi juru bicara pada saat perjanjian Bongaya, namun Karaeng Karunrung tak mau tunduk pada isi perjanjian yang sangat merugikan kerajaan Goa Tallo. Bahkan beliaulah yang sering mendesak agar Sultan Hasanuddin meneruskan peperangan dan bertempur sampai tetes darah penghabisan. Hal senada juga diungkapkan sejarawan Sartono Kartodirjo yang menyebutkan bahwa konflik bersenjata melawan kerajaan Goa Tallo dalam Perang Makassar merupakan konflik besar kedua yang dilakukan VOC. Namun berbeda dengan konflik pertama ketika melawan Mataram pada tahun 1627 sampai 1629. Pada Perang Makassar ini, VOC bersifat ofensif dengan melakukan serangan terbuka dan bertubi-tubi serta dari berbagai arah terhadap kerajaan Goa Tallo. Akhirnya, Perang Makassar pun kembali pecah pada tanggal 21 April 1668. Namun, tak banyak yang mengetahui dalam masa Perang Makassar selanjutnya itu terjadi pula serangan penyakit menular atau epidemi yang menjangkiti pasukan di medan perang.
Menularnya wabah penyakit ini bahkan sanggup meredakan kecamuk Perang Makassar. Dalam bukunya Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500 sampai 1900 dari Emporium Menjadi Imperium, Sartono mengungkapkan bahwa di tengah-tengah masa Perang Makassar itu, yakni antara bulan April sampai Juli 1968, berjangkitlah epidemi. Parahnya penyebaran epidemi ini membuat pasukan VOC dan kerajaan Goa Talo tidak banyak melakukan operasi dan serangan terhadap lawan. Terdapat sekitar 300 orang lebih pasukan VOC dan kira-kira 2.000 atau separuh dari pasukan sekutu VOC yang dipimpin Arupalaka juga terserang penyakit panas dan meninggal. Berdasarkan catatan Sagimun, setiap hari ada saja pasukan VOC yang mati karena sakit. Bahkan ada kalanya dalam sehari 7-10 orang yang harus dikuburkan. Wabah ini bahkan juga menimpa Spelman. Komandan VOC dalam Perang Makassar ini juga jatuh sakit sehingga harus meninggalkan arena perang. Dalam masa itu, pimpinan pasukan VOC diserahkan kepada Danker van der Staten. Kurang lebih sebulan, Spelman harus istirahat untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatannya. Dengan tenaga yang masih segar, Spelman pun kembali memimpin perang. Namun sangat berbeda dengan keadaan kesehatan orang-orang Belanda saat itu yang sangat menyedihkan. 5 orang dokter bedah meninggal dunia dan 15 orang pandai besi mati karena wabah penyakit. Kendati 2 bulan sebelumnya VOC mendatangkan sekitar 40 pasukan bantuan dari Batavia, namun hanya 8 orang yang dapat berdiri. Sebagian besar sakit dan 5 orang mati akibat serangan penyakit. Tercatat dalam sebulan terdapat 139 orang mati di daratan, sedangkan di kapal-kapal VOC terdapat 52 orang meninggal dunia. Bahkan lebih ironis lagi, berdasarkan catatan pada bulan September 1668, VOC mengirimkan 108 orang yang sakit keras ke Batavia. Namun dalam perjalanan 100 orang akhirnya mati. Beberapa perwira Spelman juga jatuh sakit seperti Staten yang merupakan orang kedua Spelman terserang penyakit beri-beri, bahkan meninggal dunia karena penyakit itu. Demikian pula Kapten Dupont yang juga menderita penyakit beri-beri. Adapun Kapten De Bitter yang terkena peluru di kakinya harus dirawat. Bahkan Spelman kembali menderita sakit perut yang berkepanjangan. Walaupun kondisi yang menyedihkan dialami pasukan VOC, akan tetapi situasi itu tidak dimanfaatkan oleh pasukan kerajaan Goa Talo untuk melakukan serangan bertubi-tubi. Ada 2 kemungkinan yang terjadi, yakni pasukan kerajaan Goa Talo juga mengalami hal yang sama, atau pasukan Goa Talo tak mengetahui situasi yang terjadi pada pasukan VOC dan sekutunya. Akhirnya dalam kondisi semakin berkurangnya daya tempur pasukan, Spelman dan pasukannya mulai menggunakan strategi bertahan sambil menunggu bantuan datang dari Batavia dan sekutunya. Setelah mendapatkan bantuan dan berhasil memenangkan pertempuran pada tanggal 4 Juli, tanggal 11 sampai 12 Oktober, dan tanggal 12 Oktober 1668, Spelman kemudian mengarahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk merebut benteng Sombaopu. Benteng yang di dalamnya terdapat istana raja itu merupakan lambang kekuasaan kerajaan Goa Talo. Karena itulah, untuk menguasai benteng ini,
perlu kekuatan penuh untuk menyerang, sebab dipertahankan mati-matian oleh pasukan kerajaan Goa Tallo. Dengan serangan bertubi-tubi, akhirnya pasukan VOC dan sekutunya berhasil mematahkan perlawanan di sebelah utara benteng Somba Opu pada tanggal 14–15 April 1669. Usai mematahkan perlawanan tersebut, pasukan VOC lantas menyerang pasukan yang dipimpin oleh Karaeng Karunrung pada tanggal 14 Juni 1669. Pasukan ini merupakan pasukan terakhir dan yang paling sulit ditaklukkan untuk merebut benteng Somba Opu. Namun pada akhirnya, pasukan Karaeng Karunrung pun berhasil dikalahkan. Dan pada tanggal 24 Juni 1669, benteng Somba Opu jatuh ke tangan VOC. Perang Makassar yang berlangsung kurang lebih 3 tahun itu pun berakhir dengan kerugian yang sangat besar yang dialami kedua belah pihak. Dan perjanjian damai untuk kedua kalinya pun kembali ditandatangani di Batavia pada tanggal 20 Desember 1669. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.